Yang kedua, yang bisa mencelakakan itu adalah wa hawa muttabaun, hawa nafsu yang ngikutin hawa nafsu baik. Nafsu itu nafsu mana? Nafsu yang disebabkan oleh perut, nafsu yang disebabkan oleh kemaluan. Nurutin perut, yang penting makan apapun, yang penting makan. Mau nyolong kayak, mau judi kayak, mau nyopet kayak, yang penting makan. Mau barang siapa kalau macam pokoknya makan. Yang penting kenyang. Yang penting punya duit. Korupsi kayak apa kayak, yang penting punya duit. Yang penting kaya. Itu nurutin nafsu itu. Jadi jangan begitu. Kita kudu benar-benar bisa mengontrol diri kita. Awas, ada makanan yang masuk ke dalam perut adik-adik semuanya, perut saya semuanya. Sementara itu makanan yang kita dapati dengan cara yang tidak benar, bahkan haram menurut pandangan agama, itu akan selamanya meneruskan sebuah kejelekan, bahkan sampai keturunan kita. Itu nafsu yang disebabkan oleh perut. Tuh banyak yang mereka menjual narkoba. Yang penting punya kerja, yang penting punya duit. Yang penting narkoba 1 gram ada yang 400.000, ada yang 500.000, ada yang jual sabu, ada yang jual minum-minuman, ganja, ya. Bahkan kalau dulu itu ada namanya ekstasi, ada heroin, segala macam dijual, kaya, cepat kaya itu. Jadi kalau pengen cepat kaya, jualin narkoba. Kaya kita, tapi apakah itu merupakan barang yang halal? Jangan, nurutin perut kita. Pengen jadi orang kaya, turutin. Tapi ingat, itu adalah merupakan sebuah kecelakaan buat kita. Celaka hana caraka data sawara. Anaknya celaka, babanya ke bawah-bawah. Anak siapa itu? Yang mana? Itu yang lagi tenggeng. Anak siapa itu? Anak siapa? Makanya nggak pantas adik-adik yang duduk di majelis taklim sini, nggak pantas itu nongkrong, kemudian nongkrongnya itu nyobain itu rokok yang bawa sate. Oh, rokok bawa sate, ganja, gele. Makanya saya udah pesen tuh, kalau ada nongkrong itu rokok yang bawa gele, pergi. Tapi tadi saya bawa sate tuh, ini bakar apa gimana itu? Itu bukan rokok. Tapi kalau ada rokok itu bawa sate kalau macam itu udah bisa. Sampai lagi ditawarin, ya Allah, nurutin nafsu. Capek-capek kerja mendingan itu jual itu jadi kaya. Capek-capek kerja mendingan nyolong. Capek-capek kerja mendingan judi. Awas, hati-hati. Itu akan bisa menimbulkan kecelakaan. Kalau nanti mulai sekarang pupuk, dari mulai sekarang pupuk agar supaya perut kita terisi dengan makanan-makanan yang halal. Jangan kebiasaan kalau udah gede. Alumni Majlis Taklim Al-Manar maling, udah jadi maling. Alumni. Awas. Kemudian nafsu yang dia sebabkan karena kemaluan. Apa itu? Kemaluan. Sehingga timbulnya perzinahan. Zina ya. Jadi jangan sampai, awas, hati-hati. Jangan dianggap ringan ini. Ini akan bisa menimbulkan kecelakaan. Tuh. Jadi nafsu yang diikuti, baik nafsu yang disebabkan oleh perut ataupun nafsu yang disebabkan oleh kemaluan. 2. Wahawa muttaba'un. Dan yang ketiga kata Rasul, yang menimbulkan kecelakaan, celaka itu maka akan bisa menimbulkan azab Allah Subhanahu wa taala adalah wa'jabul mar'i bi nafsi. Yang ketiga wa'jabul mar'i bi nafsi. Sombong sama dirinya sendiri, takjub sama dirinya sendiri. Apa dalam bahasa agama itu penyakit hati disebut dengan ujub. Sombong karena ilmu, sombong karena harta, sombong karena pangkat. Gua gitu loh. Itu kalau bukan gara-gara gua tuh gak jadi. Sombong, mentang-mentang dia punya ilmu, mentang-mentang punya ilmu.
kitab dikebet habis sama dia, kemudian dia jadi takjub sama diri sendiri. Apanya gua gak bisa, makanya belajar sama gua. Sombong sama harta. Ini di antara sekian banyak nih semuanya yang paling kaya gua doang. Jadi gua baik udah lu jangan. Gua aja yang beliin, lu mah jangan. Yang sebegitu. Sombong sama harta, sombong sama pangkat. Gua di pangkat gua gede. Pokoknya kalau begini bisa, koneksi bisa segala macam, kalau aku pejabat segala macam. Awas, sombong terhadap diri sendiri akan bisa menimbulkan kecelakaan. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, nggak punya apa-apa sombong. Kalau kaya sombong wajar, pintar sombong wajar, kan? Pejabat sombong wajar. Nah ini miskin sombong, goblok sombong. Maka mau gimana itu hidup kalau itu? Ya, jadi sombong sendiri. Termasuk begini, ini hal yang kecil. Segala sesuatu yang kita miliki, potensi yang kita miliki, dan kita merasa itu lebih, maka kemudian kita sombongkan di hadapan orang. Kan cuma badan gua doangan yang putih daripada lu semuanya. Kita masukin. Yang lebih parah lagi, sombong badan bukan putih karena putih badannya, tapi putih karena panok. Nah itu bagus. Kan yang punya loreng gua doangan itu. Jadi hal-hal yang seperti itu awas, mestinya kita tawadu. Apa itu tawadu? Merendahkan diri. Harta yang kita punya toh itu titipan Allah. Ilmu yang kita punya toh itu titipan Allah. Pangkat yang kita punya toh itu titipan Allah, yang mesti kita jaga dan kita pelihara. Tiga hal yang membuat celaka, kata Nabi. Wa ammal muhlikatu, adapun ada hal-hal yang mencelakakan itu adalah fasyuhun muta'un, kepelitan yang ditaati, kemudian wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diturutin, kemudian wa anjabul mar'i bi nafsi, orang bangga sama dirinya sendiri. Awas, 3 sifat ini hilangin dari diri kita agar supaya benar-benar kita ini menjadi pribadi yang sederhana. Karena biar bagaimanapun kekayaan yang kita punya toh ujung-ujungnya mati, dan kita tidak akan pernah membawa kekayaan. Sepinter-pinternya ilmu kita toh juga kita akan mati, tapi nanti ilmu dipertanggungjawabkan. Ada 4 nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dari kiamat. Pertama, ilmu dipertanggungjawabkan, diamalin apa kagak. Kedua, harta, dari mana dia usahakan, kemana dia belanjai. Kemudian badan, jasadnya yang kuat, untuk apa dia gunain. Nih jangan sampai ada nih jasad kita para kuat, para muda, awas, jangan disia-siain tuh jasad, ya, jangan disia-siain. Makanya bagaimana caranya agar supaya kita bersifat tawadu, rendah diri. Orang nggak bisa dikatakan ibadah kalau dia nggak tawadu, karena ibadah itu tauhidullah wa ta'zimuhu ghayata ta'zim ma'at tadalluli wal khudu'i ila ibadah. Mengesahkan Allah, kemudian wa ta'zimuhu ghayata ta'zim, mentakzimkan Allah, mengagungkan Allah, kemudian yang ketiga ma'at tadalluli wal khudu'i ila, menghinakan diri di hadapan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Itu ibadah. Tapi tidak akan pernah dicatat ibadah ketika dia sombong, ketika dia itu menurutin nafsunya, ketika dia itu nurutin kepelitannya, ketika dia sombong terhadap apa yang dimilikinya. Tidak akan pernah keterima ibadah. Bisa dipahami? Apa 3 hal yang mencelakakan? Pertama, kepelitan yang ditaati, kemudian mengikuti hawa nafsu, kemudian sombong terhadap dirinya sendiri. Yang disampaikan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam Jumat besok habis maghrib hadroh main di rumah Bang Romli Bang Acong habis maghrib. Setelah itu baru langsung kita alaihi wasallam qala wa ammal muhlikatu fasyuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammal muhlikatu, adapun hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang membuat celaka adalah fasyuhun muta'un, kepelitan yang ditaati, kepelitan yang ditaati, wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i binafsi, dan bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis ini memberikan kabar kepada kita dari Rasulullah SAW tentang hal-hal yang menjadi virus, yang menjadi penyebab, yang timbul di masyarakat, yang timbul pada diri kita, yang timbul pada keluarga kita, yang virus-virus tersebut akan dapat mencelakakan, bahkan sangat celaka kalau virus-virus ini ada pada diri kita, pada diri masyarakat kita. Ini sangat mencelakakan. Yang pertama, virus tersebut adalah fasyuhun muta'un, kepelitan yang ditaati. Artinya apa? Seseorang yang mempunyai sifat kikir, pelit, buntut gasiran, pantat kuningan, apa lagi? Pantat panci, korek, medir, bakhil kalau dalam bahasa agamanya, pelit. Seseorang yang mempunyai sifat pelit, kikir. Kikir dalam hal apa? Kikir dalam hal harta, kikir dalam hal ilmu, kikir dalam hal tenaga, kikir dalam hal kebaikan-kebaikan. Kenapa bisa begitu? Kikir ini tercela. Orang pelit ini dicela. Jadi orang bukan cuma pelit terhadap hartanya, tapi dia punya ilmu, tapi dia nggak pernah mau mengajarkan orang, nggak pernah mau membenarkan orang, pelit. Dia punya tenaga kuat, tapi dia nggak mau membantu orang yang punya tenaga lemah, pelit.
Orang sedang berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, tetapi dia sendiri tidak mau mengajak kepada kebaikan, cuek terhadap kebaikan, itu pelit. Ini pelit atau kikir yang ditaati ini yang bisa menimbulkan celaka, bahkan sangat celaka apabila terjadi, apalagi di masyarakat kita. Awas, hati-hati. Dalam bentuk harta contohnya, kita nggak mau mengeluarkan sedekah buat fakir, buat miskin, buat anak yatim. Nggak mau membantu mereka yang du'afa, yang lemah, yang mesti dibantu. Nggak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Ditahan itu hartanya seolah-olah itu harta milik dia sendiri. Makanya digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Lail kalau nggak salah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang itu yang senantiasa memberikan hartanya dengan cara yang baik dan memberikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil dan merasa kaya, merasa cukup terhadap harta yang dimilikinya, wa kadzdzaba bil husna, dan dianggapnya itu adalah merupakan sebuah kebaikan buat dia, fasanu yassiruhu lil usra, maka segala kemudahannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kesulitan. Enggak bakalan hidup tenang dia kalau bakhil. Kenapa? Wa yu'ni anhu maluhu idza tarada, harta yang dimilikinya enggak akan bermanfaat, enggak akan berfaedah. Korun itu setiap hari Sabtu itu karnaval bawa-bawa gerobak, berpuluh-puluh gerobak gede-gede dibawa. Apa itu isi gerobak? Itu kunci gudang. Gudangnya itu berpuluh-puluh isinya emas semuanya. Setiap hari dia karnaval mejeng. Itu korun tiap hari Sabtu tuh mejeng. Nih gua korun. Tapi pelit. Maka ujung-ujungnya korun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, maka jadi itu harta korun. Sa'labah zaman Rasulullah SAW, awalnya taat ibadah, kemudian dia merasa kurang hidupnya, nggak cukup, akhirnya minta doa kepada Rasulullah, minta kaya. Apa kata Rasulullah? Jangan jadi orang kaya, nanti jadi pelit, nanti jadi malas ibadah. Apa kata Sa'labah? Apapun akan saya lakukan untuk agama, untuk ibadah kalau saya kaya, wahai Rasul, kata Sa'labah. Maka akhirnya Rasulullah mendoakan sambil Rasulullah memberikan itu satu modal untuk beternak. Maka jadilah itu ternaknya banyak. Bahkan satu kampung itu kambing punya dia semua, domba punya dia semua. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia pelit, tidak mau mengeluarkan itu hartanya. Apa yang terjadi? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada pelitan ini bukan cuma dalam harta. Kita punya solusi untuk permasalahan orang, tapi kita tidak mau membantu orang itu mencarikan solusinya. Pelit. Teman lagi puyeng, padahal kita tahu untuk menghilangkan kepuyengan dia. Apa kata kita? Dia tidak mati puyeng. Laku dia itu. Tuh DL, cerita lo. Terbiarin antar di baik. Itu pelit. Jangan bikin celaka. Biar itu pelit. Nggak mau menolong orang. Ada orang terengke-rengke, bawa barang, keberatan, sementara kita ada, dia jadi bantuin. Bonggan badan segitu pakai bawa setrap, jadi bantuin. Nah, pelit kita nggak mau bantu. Padahal yang namanya membantu itu ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kata Allah. Saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam bentuk perbuatan dosa. Jangan.
Kalau ada kita menolong orang berbuat kebaikan, ada teman kita yang lagi bengong, ada teman kita yang lagi pusing, ada teman kita yang butuh solusi dalam permasalahannya, bantu dia.